Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dila pada mata pelajaran Korespondensi Bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini ditujukan untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, khususnya kelas 10, di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu 3.2 menerapkan komunikasi telepon bahasa Indonesia dan 4.2 melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Kita menuju ke indikator. Adapun yang akan kita pelajari nantinya adalah apa itu pengertian hubungan telepon. Yang kedua, apa sih macam-macam hubungan telepon dan peralatan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, etika penanganan telepon. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, diantaranya setelah mempelajari tentang melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia, diharapkan siswa dapat yang pertama, menyimpulkan berbagai pengertian hubungan telepon dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menganalisis macam-macam hubungan telepon dan peralatan yang dibutuhkan dengan terperinci. Yang ketiga, menguraikan etika penanganan telepon dengan lengkap dan sistematis. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Definisi hubungan telepon. Seperti yang kita ketahui bersama, hubungan telepon adalah komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan atau menerima informasi atau pesan melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Adapun macam-macam hubungan telepon diantaranya, yang pertama ada hubungan internal. Apa itu hubungan internal? Hubungan internal adalah hubungan telepon dari satu orang kepada orang yang lain dalam satu tempat. Contoh, misalkan direktur perusahaan memberikan informasi melalui telepon kepada bawahannya, masih berada dalam satu kantor. Yang kedua, hubungan lokal. Apa itu hubungan lokal? Yaitu hubungan yang dilakukan oleh dua orang di mana orang tersebut masih berada dalam satu kota. Dan yang ketiga, hubungan interlokal. Hubungan interlokal ini dilakukan oleh dua orang yang berada beda kota dalam satu negara. Yang keempat, hubungan internasional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh dua orang beda negara. Misalkan, saya di sini di Indonesia mau menghubungi keluarga saya yang ada di Arab Saudi. Nah, itu masuk ke dalam hubungan internasional. Baik anak-anak, untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pertama ada pesawat telepon. Pesawat telepon ini wajib ada ya. Bagaimana kita melakukan hubungan telepon jika pesawat telepon ini tidak ada? Yang kedua, jangan lupa ada kalender meja. Usahakan di tempat duduk kita ada kalender meja. Fungsinya untuk mengetahui tanggal yang kita butuhkan saat itu. Misalkan kita memperoleh informasi tentang undangan di waktu tertentu. Nah, untuk memudahkan kita catat di situ tanggal berapa, jam berapa, dan waktu tempatnya di mana. Yang ketiga ada LPT. Apa itu LPT? Ya, benar sekali. LPT adalah lembar pesan telepon. Ini wajib ada ya, karena di situ kita bisa mencatat semua informasi yang kita peroleh yang nantinya akan kita sampaikan kepada atasan kita. Yang terakhir ada block note. Bedanya apa nih LPT sama block note? Siapa yang tahu? Ya, LPT tadi fungsinya untuk mencatat informasi yang kita terima. Sedangkan block note adalah alat atau alat tulis yang kita gunakan untuk mencatat informasi yang akan kita sampaikan kepada penerima telepon. Etika dalam menerima telepon. Yang pertama, pastikan
gagang pesawat telepon menempel di telinga dan mulut kita agar memudahkan kita dalam mendengar informasi dan menyampaikan informasi. Yang kedua, pegang telepon dengan menggunakan tangan kiri. Kenapa menggunakan tangan kiri? Karena tangan kita yang kanan digunakan untuk mencatat informasi yang kita terima dari orang yang menyampaikan informasi kepada kita. Yang ketiga, jangan membiarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Ya, usahakan secepat mungkin kita mengangkat telepon yang telah berdering. Yang keempat, siapkan alat tulis berupa LPT ataupun block note. Ya, jadi saat kita menerima telepon, kita tidak kebingungan mau dicatat di mana nih informasi yang kita terima, yang nantinya harus kita sampaikan kepada atasan kita. Yang selanjutnya, hindari menggunakan kata halo pada sapaan awal. Ya, kita bisa menggantinya dengan kata selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Yang selanjutnya, kita atur nada bicara kita. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat, ya. Oke, dan yang terakhir, hindari kita mengulangi untuk menerima pesan tersebut. Misalkan kita menanyakan kembali, mohon maaf tadi informasi yang mau saya sampaikan. Nah, itu dihindari ya. Jangan sampai kita mengulangi pertanyaan kepada orang yang menelepon kepada kita. Untuk lebih jelas dalam memahami tata cara menerima telepon, mari kita simak simulasi yang diperankan oleh siswa SMK Negeri 1 Lamongan berikut. Yuk kita lihat videonya yuk. Selamat pagi PT Bank Mandiri, dengan lagi ada bisa saya bantu. Selamat pagi, saya Pak Raffi selaku Sekretaris Bapak Andika dari PT Petrokimia Gresik untuk berbicara dengan Bapak Sultan selaku Direktur PT Bank Mandiri. Mohon maaf Pak Raffi, Bapak Sultan sedang tidak berada di tempat. Beliau sedang ada perjalanan bisnis di Jakarta. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk beliau? Iya Pak, Bapak Andika selaku pimpinan kami ingin mengadakan pertemuan dengan Bapak Sultan untuk membicarakan masalah mengenai perjanjian perusahaan serta jadwal datang. Pertemuan akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Hotel Astambi Gresik, Jalan Sumatera nomor 1 5 Gresik. Bapak akan saya sampaikan pesan Pak Raffi kepada Bapak Sultan, dan untuk informasi lebih lanjut akan saya hubungi kembali. Bukan saya tahu alamat peserta nomor telepon yang dapat dihubungi dari PT Petrokimia Gresik. Boleh Pak, kantor kami beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 12 Gresik. Dan untuk nomor telepon yang dapat dihubungi 031 3981 811. Mohon maaf Pak, akan saya ulangi kembali yang nomor teleponnya 031 3981 811. Baik Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu kembali? Tidak, terima kasih. Saya tunggu konfirmasi dari Pak Ali secepatnya. Baiklah Pak Raffi, akan segera saya hubungi setelah pesan tersebut mendapatkan tindak lanjut dari pimpinan kami. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, itu tadi video yang dipaparkan oleh siswanya Budila. Gimana? Sudah paham dari video itu? Kita analisis bersama yuk, biar lebih paham lagi. Dari video tadi yang ditampilkan, kita sudah melihat mulai dari peralatan ya. Di situ tadi sudah ada pesawat telepon, sudah ada meja, kalender meja, sudah ada LPT ya. Dan yang tidak kalah penting ada ballpoint pastinya untuk mencatat ya. Untuk tata cara menerima telepon tadi sudah kita lihat ya. Saat telepon berdering 2 kali sudah diangkat ya. Jangan sampai lebih dari 3 kali deringan. Harus sudah kita angkat. Jadi kita harus cepat-cepat untuk menelepon, menandakan bahwa kita antusias saat menerima telepon itu. Ya, terus kemudian bahasa yang kita gunakan, misalkan tadi sapaan ya, hindari menggunakan kata halo. Ya, bisa kita ganti dengan kata selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Dan intonasinya ini penting ya, jangan sampai terlalu rendah sampai orang lain tidak bisa mendengar suara kita, ataupun terlalu tinggi sampai kita berteriak-teriak, nanti dikiranya kita marah-marah. Itu ya, jangan sampai.
Dan alat tulis ini jangan lupa ya, pastikan selalu ada alat tulis, LPT di meja kita, ballpoint jangan sampai ketinggalan tuh ya. Yang terakhir, bagaimana kita merekam informasi yang disampaikan melalui LPT itu tadi ya, agar nanti kita bisa menyampaikan kembali kepada orang yang membutuhkan. Misalkan informasi untuk direktur kita atau atasan kita catat saja di LPT situ. Nanti saat beliaunya datang atau menemui kita bisa menyampaikan ada informasi apa yang akan disampaikan kepada beliau. Dari materi yang Bu Dila sajikan tadi, apa masih ada nih yang belum paham? Jika ada, silahkan saksikan kembali video pembelajaran ini sampai nanti kalian benar-benar paham dan bisa mempraktekkannya sendiri dengan bagus. Itu ya. Oke, demikian materi yang telah kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi panduan kita semua dalam belajar. Sampai di sini, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, salam hebat.